Tolong dibahas tentang hasil FCR pakan 782, bukan 781 untuk lele remaja sampai menjelang konsumsi. Mungkin harapan atau keinginan dari orang yang mengajukan pertanyaan ini, di dalam benak dia mungkin ada patokan kali ya. Kalau kita pakai 782 menebar sangkar remaja itu FCR sekian. Kalau pakai 781 FCR sekian, pakai tongwe FCR sekian. Mungkin di benaknya dia mungkin seperti itu. Padahal alur budidaya untuk mendapatkan FCR itu sangat banyak sekali faktornya. Dan mohon maaf kepada orang yang mengajukan pertanyaan ini, mungkin saya tidak akan sepenuh apa yang kalian harapkan. Mungkin harusnya saya mengeluarkan 782 kalau nebar sangkal tuh FCR 0, sekian. Enggak bisa sahabatku semua. Saya coba akan menyadarkan kalian tentang FCR di konten ini, bahwasannya faktor pendukung kita untuk mendapatkan FCR itu sangat banyak sekali. Bukan hanya dalam satu sisi pakan, merek pakan atau tipe pakan saja. Baik, beberapa faktor penunjang agar budidaya ikan lele kita mendapatkan FCR yang bagus. Yang pertama, kualitas bibit ikan lele. Yang kedua, pakan dan harganya. Yang ketiga, jam makan ikan lele. Yang keempat, jenis kolam. Yang kelima, pangsa pasar. Jika kalian ingin mendapatkan FCR, pegang 5 poin ini. Yang pertama, kualitas bibit. Kalian akan mendapatkan FCR yang bagus saat budidaya ikan lele kalau bibit lele yang kalian tebarkan itu berkualitas baik. Sebagus apapun, semahal apapun merek pakan yang kalian gunakan akan sia-sia apabila bibit lele yang kalian tebarkan itu kurang baik atau bibit lele yang tua di terpal. Bukan masalah 782-nya atau ukuran remajanya. Kalian pakai 782 untuk tipe pakannya. Tapi kalau lele yang kalian tebarkan itu sangkal tua, mau gimana? Apakah dapat FCR-nya? Yang ada waktu budidaya kalian lama, pakannya habis banyak. Jadi faktornya itu adalah kualitas bibit lele terlebih dahulu. Yang kedua, pakan dan harganya. Kalian akan mendapatkan FCR yang bagus saat budidaya ikan lele kalau pakan yang kalian gunakan itu pakan yang berkualitas baik dan berprotein tinggi. 782 memang berkualitas baik dan berprotein tinggi. Berarti tergantung pada bibitnya. Sebagus apapun bibit lele yang kalian tebarkan, apabila kualitas pakan yang kalian berikan itu low quality atau berprotein rendah, ya jangan harap kalian mendapatkan FCR juga. Jadi sangat kesinambungan ya. 782 saya akui pakan yang bagus. Tapi kalau untuk mendapatkan FCR tidak bisa tebak-tebakan, walaupun yang kita tebarkan itu lele sangkal remaja. Mau ke konsumsi itu kan pastinya sebentar kalau kita lihat bentuk kan. Tapi kan kita sendiri tidak tahu. Apalagi kalian budidaya nebar sangkal remaja ke konsumsi dengan pakan pabrikan ini, hasil bibitnya juga kalian beli, bukan cetak sendiri, ditambah lagi pakan juga beli. Nah, untuk mengejar FCR-nya itu cukup banyak ya, cukup banyak faktor maksudnya. Dan saya coba menyadarkan di sini. Yang ketiga, jam makan ikan lele. Kalian akan mendapatkan FCR yang bagus saat budidaya ikan lele apabila kalian sendiri menerapkan pola makan yang teratur. 3 kali dalam sehari pemberian pakan yang ideal, yaitu jam 9 ya pagi, siangnya jam 2 atau jam 3, dan malamnya jam 8. Jika kalian terlalu sibuk di luar budidaya ikan lele atau memiliki double aktivitas ya sampai kalian jarang memberikan makan ikan lele atau tidak teratur ngasih makannya, jangan harap bisa dapat FCR. Nah, ini juga nyambung. Walaupun kalian tebar lele remaja, kasih pakan 782, kalau kalian nggak teratur ngasih makan, apa akan dapat FCR? Harap diperhatikan juga. Yang keempat, jenis kolam. Kalian akan mendapatkan FCR yang bagus saat budidaya ikan lele apabila jenis kolam yang kalian gunakan itu bersifat kolam alami atau kolam tanah. Kolam ini memiliki resapan alami dan sanggup tebar padat serta bisa mengaplikasikan pakan alternatif. Dan biasanya di kolam tanah lele cepat besar karena mungkin si lele ini seakan ada di habitat liarnya atau di alam liar. Dan banyak tersedia pakan alami untuk kolam tanah. Mohon maaf, ini analisis saya karena saya sendiri juga budidaya lele menggunakan kolam tanah. Jadi itulah yang saya rasakan. Untuk mengejar FCR agak sedikit mudah. Apalagi kita menggunakan pakan alternatif. Nah, di sini juga ada segi nominal ya. Kalian ngejar FCR budidaya ikan lele dengan pakan pabrikan, saya rasa cukup berat. Tapi kalau kita mengejar FCR-nya itu dengan pakan alternatif, mohon maaf, kita menangnya itu di nominal harga. Masalah waktu budidaya ada kemungkinan tergantung kualitas bibit. Ya rata-rata dengan pakan alternatif agak sedikit lambat tumbuh nggak apa-apa, nambah waktu. Tapi kan kita menang di nominal harga pakan. Yang harusnya kita beli per kilogram itu 13.000 atau 15.000. Kalau kita menggunakan pakan alternatif kan paling di angka 3.000, paling mahal 5.000 rupiah. Itu yang saya rasakan. Tapi ingat ya, bukan berarti kolam terpal ini kurang baik. Asalkan kita paham cara budidayanya, pasti budidaya akan berjalan lancar. Tapi kalau untuk perbandingan kolam tanah ya tetap menang dibandingkan kolam terpal untuk mengejar FCR. Yang kelima nih, yang paling krusial adalah pangsa pasar. Kalian akan mendapatkan FCR yang bagus saat budidaya ikan lele apabila sudah menemukan pangsa pasar yang bagus. Artinya pemasaran ikan lele hasil panen
panen kalian bisa laku terjual lelenya dengan harga yang kompetitif. Percuma dong kalian melakukan riset di kolam ini, kalian membentukkan kolam dengan cara spesial, pakannya pun 782, nebarnya lele remaja, dapat FCR. Tapi ketika kalian jual hasil panen di tekuk tengkulak, mau apa? Mau apa yang kalian dapatkan? FCR sebagus apapun, tapi ketika hasil lele yang kalian jual, ya minimal paling balik modal atau untung ada tapi tipis. Jadi pangsa pasar ini juga sangat mendukung sekali. Tepuk tangan kalian ketika mendapatkan FCR, nangis darah kalian ketika jual hasil panennya, ya percuma dong. Nah di sini juga sangat menentukan sekali bahwasannya untuk mendapatkan FCR yang bagus boleh kita lakukan analisis. Tapi 5 poin ini perlu kalian catat dan ingat juga. Kalau tidak ada 5 poin yang barusan saya bahas, agak berat juga sih kita dapat FCR, tapi kalau harga jual lelenya rendah tetap aja kita rugi.